something for you if you would. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi linier sederhana. Sebelum ke analisis regresi linier sederhana, kita harus mengetahui dulu apa itu analisis regresi linier. Analisis regresi linier merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh hubungan linier antara satu variabel bebas independen dengan satu atau lebih variabel terikat atau dependen. Variabel dependen diasumsikan sebagai variabel yang dipengaruhi dan variabel independen sebagai variabel yang mempengaruhi. Analisis ini digunakan untuk menentukan arah dan kekuatan hubungan antara variabel, serta membuat prediksi atau estimasi nilai variabel dependen berdasarkan nilai independennya. Regresi linier hanya dapat digunakan pada skala interval dan rasio. Regresi linier sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Dikarenakan sederhana, jadi di sini hanya ada satu variabel independen dan satu variabel dependen. Persamaan umum regresi linier adalah y atau v sama dengan a plus b dikali x, yang dimana y merupakan regresi, a merupakan harga y bila x sama dengan 0, harga konstanta, b angka arah atau koefisien yang menunjukkan angka peningkatan suatu ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila b positif, maka terjadi peningkatan, dan bila b negatif, maka terjadi penurunan. X merupakan variabel dependen atau terikat, dan Y merupakan variabel independen atau bebas. Di sini ada rumus untuk mencari koefisien A dan B. Untuk mencari rumus koefisien A, menggunakan rumus sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi N merupakan konstanta dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X akar 2. Dan untuk koefisien B sedikit berbeda, N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X akar 2. Nah, di sini kita langsung ke contoh soalnya saja yang akan kita bahas di Excel dan juga SPSS. Terdapat suatu data penelitian tentang produktivitas kerja tugas selesai per hari dari 10 mahasiswa program studi pendidikan olahraga angkatan 2019 yang diprediksi dipengaruhi oleh jumlah asupan air harian. Bagaimana menganalisis kasus ini? Di sini sudah terdapat 10 data dari 10 mahasiswa secara acak. Oke, sekarang kita langsung ke pengerjaan di Excel tentang regresi linier sederhana persamaan regresi Y dependen terhadap X independen. Di sini sudah terdapat 10 data. X diasumsikan sebagai asupan air harian per liter dan Y diasumsikan sebagai produktivitas kerja tugas selesai per hari. Di sini kita akan mencari X kuadrat, Y kuadrat, X dikali Y, koefisien A, koefisien B, rumus persamaan umum dan juga residual Y dikurang dari persamaan umum tadi. Langkah pertama kita mencari X kuadrat dulu, sama dengan X akar 2. Enter. Setelah itu kita tarik ke bawah dan akan otomatis terisi angka perkalian sebelah X-nya. Untuk Y juga sama. Tarik garis juga karena akan otomatis mengisi ke bagian kolom bawah pada kolom Y. Sama dengan X dikali Y
enter. Setelah itu kita mencari sigma atau nilai penjumlahan dari x, y, x kuadrat, y kuadrat, dan x dikali y. Nah, di sini terdapat sigma x yaitu 21900, sigma y 61, sigma x kuadrat 52, 53, 23, 00, 00, sigma y kuadrat 397, dan sigma xy 144, 700. Setelah itu kita mencari koefisien A dan B menggunakan rumus yang tadi sudah disebutkan. Kita langsung masukkan saja rumusnya, sama dengan dalam kurung Y, sigma Y ini itu 61 dikali sigma X kuadrat, kurung tutup, dikurang sigma X dikali sigma XY. Enter. Yang bawahnya itu sama dengan N-nya itu konstantanya jumlah datanya ada 10 dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X akar 2. Maka didapat hasil koefisien A yaitu 1,48 2254697, dan untuk koefisien B sama dengan N-nya itu konstantanya 10 dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y. Enter. Bawahnya juga sama, N-nya itu 10 dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X akar 2. Maka didapat hasil 0,002108559. Setelah itu kita masukkan ke kolom koefisien A dan B. Setelah mengetahui koefisien A dan B, kita masukin ke rumus persamaan umum regresi linier, yaitu rumusnya Y atau B sama dengan A plus B dikali X, sama dengan A-nya itu ini ditambah dalam kurung B dikali X kurung tutup. Enter. Dikarenakan tidak bisa ke bawah, tidak bisa dikunci, predikat A dan B-nya kita menggunakan manual. Setelah mengetahui Y prediktif, sekarang kita masuk ke residual. Di residual ini sama dengan hasil dari Y atau P, Y dikurangi hasil dari Y prediktif, dikurang enter. Ini kita tarik ke bawah. Setelah terdapat hasilnya, kita masuk ke top B. Setelah itu, pilih linear regression.
Masukkan input Y dengan cara di blok. Masukkan input rank X. Di sini yang akan dimasukin yaitu residual. Untuk output rank kita bisa simpan di sini. Setelah itu klik OK. Sini otomatis ada residual. Di sini kita lihat di koefisien input speknya 1,48, 22, 54, 697 dan nilai bitnya itu 0,002108 559. Hasilnya sama. Dan untuk observasi residual output ini nilai Y dan nilai residual. Di sini bisa terlihat nilai ini sama dengan nilai yang ada di sini. Setelah itu, untuk membuktikannya, kita ke SPSS. Setelah melakukan perhitungan data regresi linier sederhana di Excel, selanjutnya kita menghitung di SPSS. Yang pertama kita ke variable view. Untuk namanya, kita masukkan X dan juga Y. Untuk desimal kita kasih kosong karena tidak ada 0, di belakangnya. Dan untuk labelnya itu, untuk X, asupan underscore air harian. Dan untuk Y-nya, produktivitas kerja. Untuk measure-nya kita ganti jadi scale. Kita ke data view. Setelah itu kita ke analyze. Pada bagian regresi linier, kita masukkan asupan air harian ke independen dan produktivitas kerja ke dependen. Setelah itu kita masuk ke kolom save. Di bagian predictive dicentang pas understand dan residualnya juga. Setelah itu di continue lalu di OK. Didapat hasil regression, variable understanded removed, model summary, ANOVA, koefisien dan residual static. Sini terdapat preview 1 dan res 1. Kita ganti preview jadi Y predictive. Dan res menjadi residual. Maka nilai Y predictive dan nilai residual sama dengan nilai yang sudah kita kerjakan tadi sebelumnya di Excel.